haramkan onta bagi orang di luar Yahudi. Di mana dalilnya? Gantian Pak Saraman. Imamat 11. Baca Imamat 11 itu, kitab imamat itu untuk siapa? Ya untuk Israel dan untuk Kristen. Untuk Kristen dan untuk semua manusia. Aduh, parah ini si iblis. Inilah tanda-tanda Anda itu pengikut iblis. Dalil kitabnya Yahudi pun Anda pelintir. Itu Kata bukti siapa kalau Anda ini pelintir? pengikut setan. Yang menguasai diri Anda itu setan. Yang ada di dalam diri Anda itu setan. Imamat Di itu, dalam diri Anda setan, di otakmu setan, imamat itu iblis. adalah Ya. kitabnya Musa Makanya, untuk Bani di Israel atas saja kubah dengan itu, Bani Yehuda, ya, bukan untuk Kristen. Di atas kubah itu bintang Dasar dengan bulan penipu. sabit. Ya, Anda sudah itu dikuasai. namanya Lucifer. Anda sudah dikuasai oleh iblis, Bang. Anda sudah Yesaya dikuasai. 14 ayat 12. Anda sudah dikuasai. Ya, Anda jadi sudah kamu dikuasai dikuasai oleh iblis. Sadarlah. Ya, Dan kalau Anda sudah kamu dikuasai tidak setan. dikuasai iblis, jangan mengacau bangsa. La ilaha illa huwal Jangan hayyul mengacau bangsa. qayyum. Damaikanlah. ta'khudhuhu Ciptakanlah bagaimana sinatun caranya wala naum. Indonesia maju. Lahu Bisa ma fis membuat pesawat samawati terbang. wal ard. Bisa Anda membuat sudah kerasukan motor. setan. Bisa membuat. Ini hanya memakai Anda kerasukan HP kau. Membuatnya kau setan. nggak bisa. Host, gantian host, Anda gantian host. Ada kerasukan Nggak tahu pikir setan. itu. Mesti itu. Gantian lagi. Anda stres sudah kan? kerasukan Gantian. setan. Ya, Ada gantian, nggak yang gantian. sedikit bisa Saya, bisa Bang. berbobot? Silakan. Oke, gini Bang ya. Ya. Saya coba jawab Bang. Kenapa Abang berfokus kepada Paulus saja Bang? Itu pertanyaan saya ya. Karena gini, murid Tuhan Yesus itu ada 70 Bang. Termasuk Petrus, termasuk Yohanes, termasuk Thomas. Semua itu memberitakan Injil yang sama. Kenapa berfokus pada Paulus saja? Karena gini, kalau misalnya apa yang disampaikan Paulus itu berbeda, tentu dong pasti murid-murid Yesus yang bersama-sama dengan Yesus itu pasti ya mereka menolak gitu loh. Nggak setuju dong dengan Paulus gitu, sesat Paulus gitu. Tapi tidak ada yang berbeda Bang dari murid-murid Yesus, sama semua gitu. Coba Kenapa saudara hanya Paulus tunjukkan. yang disalahkan sama Abang? Coba saudara tunjukkan satu murid Yesus yang pernah berkongsi dengan Paulus. Petrus, jelas. Petrus. Kata siapa? Iya dong. Kata Jelas. siapa? Kata siapa? Makanya di kitab Ya, itu kata ada, siapa, Bang? Kata siapa? makanya ada Injil Petrus. Kok makanya? Injil Makanya. Petrus kan gitu ya, kitab Kata Petrus. siapa? Kata siapa Petrus berteman dengan Paulus? Berteman dong, Bang. Mereka hidup Ya, dalam di mana? Di mana itu tertulis? Di Baik, di mana? Kisah Para Rasul. Itu Kisah semua, Para Rasul itu tulisan Lukas. Bang, Kisah Para Rasul itu menjelaskan bahwa murid-murid Iya, Yesus Kisah itu Para Rasul itu menerima Roh tulisan Kudus. Lukas. Menerima Roh Itu Kudus. tulisan Lukas. Dan Lukas dari ini situlah siapa? mereka menyebarkan Lukas ini firman siapa? Tuhan. Lukas ini siapa? Lukas Pertanyaan siapa? saya, apakah kitab Petrus yang menyertai Tuhan? Enggak. Petrus yang mana? Petrus yang Petrus. mana? Siapa yang menulis kitab Petrus, saya tanya? Kalau Ya, bukan itu Petrus. sudah pasti bukan murid Yesus. Siapa yang menulis kitab Ibrani? Kalau Itu bukan sudah Petrus? pasti bukan murid Yesus. Wah, salah kau, Bang. Oh, Salah gimana? kau. Ada nggak Salah. kemudian Yang Petrus? menulis Ibrani Sabar dan dulu, Petrus itu sabar Petrus, dulu, Bang. sabar. Bang, sih. Ada nggak Petrus itu menerima mandat untuk non Yahudi? Ada. Mandat dari Yesus Kristus itu untuk semua bangsa, Bang. Bukan cuma Yahudi. Yesus mati untuk semua orang kok, bukan cuma untuk Yahudi. Gimana sih? Pergilah, beritakanlah kepada semua bangsa. Pergilah, Itu pergilah mandat, Bang. katanya. Coba Anda baca original Jadikanlah teksnya. semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan cuma Yahudi, Bang. Di mana dalilnya? Coba Anda Thomas baca itu ke original India, teksnya Bang. dulu dong. Kalau Abang Original baca- teks Matius Matius 28 nomor 19 itu. Matius 28. Mana coba tunjukkan kepada saya. Tunjukkan di mana dalilnya Yesus mengatakan pergilah ke seluruh bangsa, mana. Paulus mengajarkan yang berbeda. Mana coba tunjukkan. Oke ya, kita kembali ke tema ya. Kalian tidak akan pernah bisa ya. Sekarang kalau bukan Paulus,
lalu siapa angkatan jahat yang berasal dari orang Farisi ini? Silakan. Siapa orang Farisi yang pernah didatangi oleh iblis, di mana iblisnya, penyesatnya mengaku Yesus? Siapa orang Farisi dan angkatan jahat itu? Kalau bukan Paulus, lalu siapa? Dan apa nama agama yang didirikannya? Silakan. Ayo. Ayo kawan. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah murid. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Jadikanlah Anak murid. dan Roh Kudus. Minum air dulu. Jadikanlah Saraman. murid seluruh bangsa muridku. Itu arti yang sebenarnya. Jangan kau pelintir dalilmu sendiri. Jadi ke semua bangsa, enggak hanya satu bangsa Arab, enggak. Jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Itu arti sebenarnya. Jangan kau pelintir terjemahanmu, gak bagus. Sehat bang, sehat, Rahman, sehat, standby. sehat. Sehat bang, sehat. Rahman, kau standby dulu. Minum air putih. Betul. Pejuang, lanjutkan pejuang. Tadi itu jawab tuh. Pejuang. Ayo. Siapa kalau bukan Paulus? Anggaplah Paulus orang benar. Oke lah. Anggaplah kita juga miring nih. Ikut kalian. Sekarang pertanyaan saya. Siapa angkatan jahat dari orang Farisi yang kerasukan 8 iblis dalam tubuhnya, lalu kemudian mengaku bertemu dengan Yesus? Itu siapa? Kalau bukan Paulus. Ayo bang. Yesus berkata, Kabur satu. Ada Pastor Kristi, ada Pastor Kristi di bawah. Pastor Kristi, selamat Pastor malam. Kristen, silakan tanggapi. saya kasih dulu clue-nya ya. Yesus berkata di dalam Matius 24, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, siapa oknum yang pernah didatangi oleh oknum yang mengaku Mesias, mengaku Yesus, selain Paulus? Itu siapa? Pastor Kristen, jawab. Sarahman istirahat ya. Siapa bang? Oh, Nur Alim. Ya, Bisa bertanya Nur Alim. loh ini pertanyaan saya. Kamu sudah dengar dari bawah, orang sudah babak belur di atas, muncul-muncul kamu yang bertanya. Ini orang Islam ble. Aja mau cawa cawa. Pada kedungu. Gila baga. Pakan di bayi. Tahu. Santai-santai, baru datang. Santai, santai bos, santai bos. Tenangkan roh kardusnya, tenangkan roh kardus. Bukan roh kardus bang. Hah? Bukan, ibolis. roh ibolis, tenangkan Kan roh ibolisnya, Yesus berkata demikian juga akan berlaku dengan angkatan jahat ini. Berarti iblisnya bekerja dengan orang yang seangkatan dengan Yesus, kan gitu. Allah berkata minta tolong. Coba. Apa? Coba Quran 61 Nur Alim. Quran 61 nomor 14 Nur Alim. Yo. Coba Bacakan dong. Bacakan. Bacakan dong. Ya kamulah baca. Kamu baca. Kamu baca. Baca Nur Alim. Kerasukan. Kerasukan dia lah baga. Kalian kerasukan. kerasukan legion. Kerasukan legion. Allahu Akbar. Nur Alim. Coba Nur Alim. Kerasukan Jangan dia. kerasukan legion itu. Kerasukan iblis Nur Alim. Paulus. Aja mu. Tadi kayaknya Cawa, Iblis Nur Alim. Paulus. sopan santun ini. Nah, Es Kristen. ayo dong diskusi yang baik. Diskusi yang Santai, baik. Diskusi yang baik. Jangan PS Kristen. kerasukan. Tadi PS Jangan Kristen mentang-mentang bagus, kalian pemakan babi, watak kalian kayak babi. Jangan.
Jangan karena kalian itu makan anjing, watak kalian kayak anjing. Jangan dong. Diskusi aja yang baik. Watakmu kayak anjing. Makan anjing marah. Watakmu kayak anjing menggonggong. Enggak Makan dong, anjing enggak marah. dong. Santai Ayo, dong, santai. saya masih kasih kesempatan kepada saudara-saudara untuk menjelaskan Nggak siapa berbobot orang Farisi. kata-katamu itu. Bagi saya nggak Siapa berbobot. orang Farisi Hanya yang ngacau aja. kerasukan 8 roh setan, lalu keluar menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mendirikan sekte di luar Yahudi. Itu siapa? Siapa orang Farisinya? Jawab. Ya pasukan Habib Sampai sekarang saya belum menguasai Indonesia. Kencingnya juga diminum, ludahnya juga diminum. Santai. Kasihan. Kasihan aku lihat kalian itu. Iblisnya Habib sudah Habib mulai. kencingnya Udah ini udah nggak bisa Ludahnya diskusi diminum. ini. Ini Ngapain kau bawa Ya, anjing Habib? satu ini nggak bisa Ngapain? diskusi, udah turunin aja kan. Ngapain Ganti. kau bawa Habib? Ngapain Dah, kau bawa dah. Habib? Kalau nggak ada Habib yang berjuang memerdekakan Indonesia ini sudah penuh dengan LGBT. Oh, pendeta Kristen. Tadi pendeta Kristen mau jawab betul. Ya, Silakan Pak silakan. Kristen, mau naik katanya. Mau naik, saya Kristen katanya. Silakan Pak Kristen. Silakan Ya, Mas. terima kasih. Ya, Sampai sekarang sih saya belum dengar 8 iblis. Coba jelaskan sama kita dulu di mana itu Matius diambil. 12. Matius 12, Bang. Angkatan jahat yang seangkatan Yesus kerasukan 8 roh jahat. Dan mereka percaya kebangkitan pada hari ketiga. Matius 18 nomor berapa? Matius 12 nomor 43 sampai 45. Seorang pastor pun saya yang harus turun tangan ajarin ya. Jadi pastor ini belajar apa ternyata? Ini PS itu untuk game itu, PS PlayStation, bukan pastor. Oh. Kupikir PS ini pembohong sesat, bukan ya? Mudah-mudahan bukan ya, teman-teman. Kita mau diskusi atau mau ikut loncong mulutmu itu? Iya, Anda seorang pastor kan? Kok tanya ke saya, di mana tertulis angkatan jahat itu? Yang kerasukan 8 Iya, iblis. maksud saya fokus, jangan banyak bacotmu di situ. Kita mau bahas diskusi atau mau gejele-jelekin orang? Lah kan saya bertanya, PS itu adalah penyesat. Apologet Islam sesat kamu. Ya daripada STT Nias itu secara lembaga menghina kami. Itu kan urusan mereka. Ya sama juga yang saya berbicara itu Apa urusan saya. Yang Kenapa? bicara ini kan saya. Ya udah urusanmu. Saya kan bertanya, PS itu apakah penyesat? Kita mau diskusi tidak? Ya sudah, kalau kau ada ilmu sidangan. Diskusi itu ingat pakai ilmu, diskusi pakai ilmu, jangan kayak Iya. seperti tadi. Nah, ayo, siapa orang Farisi seangkatan Yesus yang kerasukan 8 roh jahat dan kemudian Di mana menyeberangi 8 lautan, roh menjelajahi jahat daratan, dikerasukan? Di mana 8 roh mentobatkan jahat? orang di luar Bani Israel dan membuat sekte itu siapa? Jangan buat ajaran sendiri di mana 8 roh jahatnya. Tidak ada tertulis di dalam Alkitab dia. Itu makanya saya tanya, ini 8 roh PS jahat. penyesat atau pastor sih? Karena seorang pastor aja nggak tahu. Oke, kita fokus diskusi, Jumo. Emosi Maju dia. kamu tidak. Makanya jangan naik ke atas bang. Kalau tertulis di dalam Alkitab saya dia berharap mengatakan orang-orang bahwa dia Kristen ini kerasukan. ikuti pendeta-pendeta yang lain. Di mana ada Bang Suma, di situ mereka pergi lari sembunyi. Matius Sama 12 Tuhan kami ini lari, saya sama ajarin, Yesus kami lari, saudara bukan sama pastor, kamu. saudara pastor saya ajarin. Matius 12 nomor 43 sampai 45. Jangan congor kau Zuma. Kalau saudara pastor tidak juga mengerti, tidak juga paham, saya tidak kasih lolos nanti, tidak saya kasih ijazah. Kalau Al-Quran kan jelas mengatakan wa iya douna illa syaitanam marida. Kita bahas ini. Kamu mengatakan Orang Matius kafir pasal- itu menyembah iblis yang Dengarin durhaka. dulu, kita Itu ini kitab suci perbaiki. saya. Hey, Nah sekarang perbaiki kalau dulu. betul Matius 12, 43, 45 itu adalah sembahanmu, berarti betul Al-Quran saya mengatakan kalian penyembah iblis, kan gitu.
Tadi Matius Silakan. 14, sekarang Matius 12. Ya, orang Jelas pintar kamu. memang begitu, Bang. Matius 12. Orang pintar. Pastor Aneh apa kamu. ini? Hei, kau itu cuman konsentrasi nipu jemaat perpuluhan aja di otak kau itu. Matius 12, nomor 43 sampai 45. Tadi Matius 14. Siapa yang bilang Belajar Matius kau lagi 14? Kami Tuyul. yang bilang. Mana ada saya bilang 14? Saya bilang Matius kesesatan. 12, 43 sampai 45. Mau kubayar juga perpuluhan nanti kau lama-lama. Sekolah tinggi-tinggi hanya duit. Kejar duit jemaat. Gak ngerti kitabnya sendiri. Kubayar kau cuma. Masalah uang cuma kubayar kamu. Paham kamu? Lalu apa tujuannya kau jadi pastor kalau Bibelmu sendiri kau nggak paham? Beda lagi cerita ini. Beda lagi cerita ini. Karena aku jadi pastor bukan untuk mencerdaskan jemaat, tapi untuk Jelas perpuluhan. kamu itu kayak bencong. Biarin aja, biarin aja. Oh, makanya namamu itu Juma, maju. Biarin Itu aja. bencong kamu. Maju tak gentar, hadapi penyesat. Kau baca lagi, jangan kau Siapa tanya lagi. penyesat? Matius Siapa bilang 12, penyesat? 43 sampai 45. Baca. Di situ pendiri agama orang Farisi kerasukan 8 roh jahat dan roh jahatnya itu kemudian masuk ke dalam tubuhnya. Ayo. Dan roh jahatnya mengaku Yesus. Itu siapa? Jawab. Selamat malam semua. Kasihan pastor ini nggak punya Bible banyak mak. Enggak ada ilmu sama sekali. Gimana dong? Rungkatkan aja ini Komal deh. Rungkatkan semuanya yuk. Enggak ada ilmu kita dapat dari pastor ini. Kerjanya cuma bertanya, di mana, di mana? Giliran ditunjukkan baru belajar ejaan. B tambah aba, B tambah ibi, babi. Googling enggak punya biblos. P tambah apa? K tambah ake, pake. Ada yang di bawah bilang PS itu pasar Senen nih, Bang. Parah juga nih. Netizen nih blokir tuh yang bilang PS pasar Senen tuh. Diblokir aja tuh, host. Pastor ditanya Matius 12, 43, 45 berselancar ke perpustakaan. Lulusan STT Nias kayaknya ini. Bisa jadi. Ya udah ganti pemain. Om Kris, selamat malam Om Kris. Selamat malam, apa kabar semua? Baik. Ya, Baik. baik-baik Om Kris. Ya, apa topik? Ya silakan Om Kris. Apa topik? Apa topik? Topiknya itu loh. Pastor kabur. Siapa yang datang kepada Paulus? Ngaku Yesus. Iya, mengaku Yesus. Itu Pak Kris. Iya itu kan Paulus semula penganiaya yang orang Kristen. Siap Pak Jo. Cocok. Kemudian bertobat. Kemudian Kristus ketemu dia. Kena ini. Dia digabungkan dengan murid-murid Yesus. Kena ini. Murid-murid Yesus takut dengan keberadaan Paulus karena mereka tahu dia itu penganiaya Lukas orang 21 Kristen. nomor 12. Kena ini. Tapi kemudian Yesus katakan kepada Ananias, terimalah dia. Pak Kris ini sebab agak sopan dia, pinter. Orang ini akan kupakai untuk mengabarkan Injil kerajaan Allah ke bangsa-bangsa lain. Jadi dia ditugaskan si Yesus. Jadi dia dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan Paulus itu bekerja ya sekuat tenaga kabarkan Injil ke bangsa-bangsa lain di Yunani, di Ibrani, di Efesus dan lain-lain. Dan dia pun rela mati demi Kristus. Dan itu
dia adalah pengikut Kristus dan membawakan Injil ke bangsa-bangsa lain. Termasuk kita bisa kenal Injil dari tulisan-tulisan Paulus juga. Apa salah itu? Dah? Ya, Ya, oke. Jadi gini Bang. Sebelum Paulus bertobat, apakah Paulus itu kerasukan setan? Sampai dia menganiaya murid-murid Yesus dan seterusnya. Menurut saudara Kristen, kerasukan setan enggak? ya, namanya orang antikristus ya, itu Kerasukan setan. berarti dikendalikan oleh setan. Setan. Ketika setannya keluar, orang itu bertobat, betul? Nah, ketika dia bertobat, setan Setannya keluar. keluar. Karena Roh Kudus bekerja. Saya bacakan Matius 12:43. Apabila roh jahat keluar dari manusia itu, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi roh jahat itu tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Kembali ke orang yang tadi bertobat. Maka pergilah roh jahat itu dan mendapati orang itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu roh jahat itu keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Pertanyaan saya, benarkah Paulus tadinya adalah orang yang taat kepada hukum Taurat? Iya, dia taat pada hukum Taurat. Oke. Kenapa kemudian Paulus setelahnya menganggap hukum Taurat itu sebagai sampah, skubalon, tinja? Apa yang merasukinya kira-kira? Kan sudah bertobat. Paulus juga. Sudah Iya, bertobat. Paulus- Harusnya ketika dia sudah bertobat, Bang, dia kembali kepada hukum Taurat. Karena dia tahu bahwa hukum Taurat itu ada firman Tuhan. Tetapi karena dia kerasukan sesuatu, sampai dia menganggap firman Tuhan itu adalah tinja, skubalon. Pertanyaan saya, Paulus ini kerasukan apa? Sampai hukum Tuhan pun disebut sebagai tinja, kotoran. Hukum Tuhan itu menurut Paulus adalah baik, benar, dan kudus. Jadi dia tidak membatalkan 10 hukum. Dia katakan di kitab Roma 3, adakah iman membatalkan hukum Taurat? Sekali-kali tidak. Tapi kami meneguhkannya, artinya tetap. Oke, Ya, tetap. jadi jangan salah paham soal tulisan Oke, Paulus tetap. tentang hukum. Oke, Ya. tetap. Ada nggak Paulus kemudian membuat Tuhan baru? Selain daripada Elohim yang mengajarkan kemudian Torah kepada Nabi Musa. Ada nggak setelahnya kemudian Paulus mengatakan bahwasanya barang siapa yang berkata Yesus itu Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Yesus bangkit dari kematian untuk menjadi Tuhan. Ada nggak Paulus mengatakan itu? Ada di Filipi 2 ayat Oke, 9. apakah itu melanggar hukum Taurat? Kalau Yesus dianggap Tuhan, karena memang Yesus itu kan dari diri Allah, keluar dari diri Allah. Allah itu adalah Tuhan. Jadi tidak salah Paulus menyebut Yesus Tuhan. Oke. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia tidak sendiri berasal dari Tuhan. Dia sebut di dalam Yohanes 3:8, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan setiap orang yang lahir dari roh Elohim. Iya. Nah, berarti bukan hanya Yesus yang keluar dari Elohim. Iya, Roh Kudus juga. Itu tentang Roh Kudus. Jadi Kalau Roh kita, Kudus bekerja. kalau manusia lain, Bukan hanya Paulus. Jadi ketika orang mendengarkan Injil dari pekabaran murid-murid Yesus dan Paulus dan mereka bertobat, ya itu berarti Roh Kudus bekerja. saudara, Seperti ya. kalau kenapa? Anda mengatakan Paulus itu bertaubat dari menganiaya murid Yesus, harusnya dia kembali kepada hukum Taurat, jangan membunuh. Betul? Iya. Kenapa dia tidak kembali ke hukum Taurat? Kalau dia bertobat, justru semakin gila. Hukum Tauratnya Gilanya bukan hanya gimana? dilanggar,
tapi hukum Tauratnya malah disebut sebagai tinja. Kan dia bertobat karena menganiaya murid Yesus, membunuh murid Yesus. Bertobat dia. Kalau dia bertobat dari sana, maka dia harus kembali kepada hukum Taurat. Tapi apakah dia bertobat? Faktanya dia justru semakin gila. Dia menganggap hukum Taurat itu adalah tinja, kotoran. Jadi jangan salah paham soal tulisan Paulus, karena Petrus pun mengatakan tulisan Paulus ada hal-hal yang sukar dipahami sehingga diputarbalikan oleh mereka yang tidak mengenal hukum. Jadi perhatikan tulisan Paulus seluruhnya, jangan kita salah paham soal hukum mana yang tidak berlaku, hukum mana yang masih berlaku, yang berhubungan dengan apa yang dikatakan Yesus. Lihat aja Bang. Sebelum langit bumi lenyap, tidak ada satu titik pun yang batal. Sebelum semuanya terjadi, kalau ada yang sudah digenapi sudah terjadi, itu tidak berlaku lagi. Seperti persembahan kurban. Aduh, jadi parah, di Efesus 2 ayat 15 itu Anda pakai surat Paulus dengan kan? matinya Yesus di kayu salib. Nah, itu sebenarnya tentang persembahan, ya, kurban, dan Yesus sudah menggantikan persembahan kurban itu. Yesus sudah Pertanyaan mati. saya Bang, pertanyaan saya, kalau Paulus bertaubat dari menganiaya murid Yesus dan kemudian itu melanggar hukum Taurat, harusnya setelah bertobat dia kembali menjadi praktisi Torah atau tidak? Dia kan mengajarkan kita itu harus patuh pada Taurat dan Injil. Jadi artinya iman dan perbuatan. Artinya kalau kita jadi pengikut Kristus, jangan tinggalkan hukum Taurat. Pertanyaan saya, Bung, Paulus ini bertobat. Setelah bertobat harusnya dia kembali menjadi praktisi Taurat atau gimana? Praktisi Taurat. Jadi kalau bicara Taurat 10 perintah Allah itu dia teguhkan. Kalau mengenai sunat dan persembahan-persembahan korban itu dianggapnya sudah berakhir. Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Perintah Allah itu permanen sampai siapa yang ngajarin, Bang? Siapa yang ngajarin? Ya, tulisan Paulus kan banyak. Maksudnya siapa yang ngajarin Paulus bahwa sunat, ibadah Sabat itu tidak berlaku lagi? Yang ngajarin Paulus itu siapa? Kalau ibadah Sabat, Paulus katakan ada yang menganggap satu hari lebih penting daripada yang hari yang lain. Ada yang menganggap semua hari sama. Hari ketujuh bagi umat Allah, berarti itu diteguhkan. Sabat tidak dibatalkan Paulus. Kalau sunat, Paulus katakan sunat tidak bersunat tidak penting, yang penting kita melakukan hukum-hukum Allah. Jadi kalau kita sudah melakukan 10 perintah Allah, berarti sunat tidak perlu. Ini Anda masuk ke sini bawa akal kan Bang? Ada otak kan ya? Saya nggak berdiskusi dengan robot. Oke, syukur alhamdulillah. Ini gini, apakah Anda menganggap Yesus itu bukan Tuhan? Yesus itu saya anggap Tuhan karena dilahir aja berarti sudah Anda melanggar malaikat. hukum yang ke-10. Hukum utama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Boleh nggak membuat ilah berupa manusia bernama Yesus? Yesus itu bukan ilah karena dia keluar dari diri Allah. Jadi ketika kita menyebut Tuhan, aduh gimana orang ini? Saya bilang, apakah saudara naik ke sini Pak bawa akal atau cuman modal mulut? Lah, saya bukan bawa akal. Kita itu baca Alkitab sama-sama. Berarti Anda tidak bawa akal? Kalau murid-murid Yesus. Enggak Bang, enggak usah begitu. Sekarang Keluaran 23, jangan ada sembahan lain di hadapanku, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Sekarang Anda membuat Tuhan baru bernama Yesus. Boleh enggak menurut Tuhannya Yahudi membuat Tuhan baru? Jadi Bang Suma gini ya, kalau di perjanjian lama disebut Tuhan itu Yesus masih di surga. Aduh, belum diutus. Parah memang ya. Jadi cobalah teman-teman. Orang kalau sudah tergadai akalnya sama iblis susah. Susah. Tapi saya tanya dulu, saudara Kristen makan babi? Saya tidak makan babi saat Advent. Alhamdulillah Advent. Nah sekarang ketika Anda membawa data dengan mengatakan bahwa Tuhannya Elohim itu mengukuhkan 10 hukum, salah satu hukumnya jangan ada ilah lain di hadapanku.
karena aku adalah pencemburu. Boleh tidak membuat ilah lain di hadapan Tuhan? Tidak boleh. Nah, Yesus kenapa Anda jadikan ilah? Yesus itu memang dari Allah, kemudian dia menjadi utus, ya dia kan diutus, dikatakan keluar dari diri Tuhan, jadi dia menjelma jadi manusia sempurna. Nah, dalam jelma, Saudara, dia menjalani Yesus jadi manusia sempurna, Yesus menjadi malaikat sempurna, Yesus menjadi apapun, jangan diilahkan. Karena Tuhannya Yahudi tidak mau ada ilah lain di hadapannya. Iya, Yesus kan Nah, terus bukan kenapa ilah Anda lain. membuat ilah baru? Yesus bukan ilah lain, Bang Suma. Jadi Hah? Nathanael menyebut dia Tuhan. Aduh, Maria disebut Istirahat dulu. Kristen istirahat dulu ya. Jadi Kita panggil Henry parah. Timothy. Kristen istirahat dulu ya. Abang belajar dulu, Bang. Belajar dulu pakai otak. Pakai otaknya dipakai. iya, saya pakai otak kok. Akal saya Nggak mungkin, nggak mungkin Anda pakai otak, nggak mungkin. Anda pakai kepercayaan ini. Anda hanya pakai iman, keyakinan Anda yang Anda pakai. Iya. Sekarang Kita- Bang, kalau Anda kita kan pakai sama. akal, kalau Anda pakai akal Anda, Yohanes 8:42, aku Yesus datang ke bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Memang dia diutus Bapa. Iya, Kan saya tanya Allah atas Bapa- kehendak siapa? Atas kehendak siapa dia datang ke bumi? Ya kehendak Bapa di surga. Bukan atas kehendak dia. Iya, dia diutus. Dia bukan atas kehendak dia. Bukan atas kehendak dia, tapi Bapa tahu dia diutus ke dunia. berarti Bapak bukan Yesus. Jangan Anda membuat ilah selain dari Bapak. Yesus jangan. Iya, Bapa yang lain. Loh. Gimana? Bapa. Saya tadi berharap Anda naik ke sini bawa akal. Aku datang ke bumi Ya bukan atas iyalah. kehendakku, tetapi atas kehendak Bapak. Berarti Yesus bukan Bapak. Karena dia bukan Bapak, jangan diilahkan. Jangan Memang ada Yesus ilah bukan lain. Bapa. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Yesus yang kuutus itu bukan ilah. Yesus yang kuutus itu bukan aku. Itu adalah hambaku yang suci. Kenapa Anda ilahkan? Dia itu kan di dalam Allah itu. Jadi dia sebagai anak Allah. Mati Mia. Allah diutus oleh Bapa, ya. Sedangkan dia itu dari diri Allah juga. Iya, saya ngerti. Yesus itu Nah. dari Allah, tapi dia bukan Jadi- Tuhan. Dia adalah ciptaan Kalau- yang Kalau Allah disebut Tuhan, Saya capek, dia Bang, kalau di saya dalamnya- diskusi dengan manusia yang cuma modal kuping dan mulut, nggak pakai akal. Ya saya kan baca Alkitab. Capek Di dalam saya. kitab ada 400 lebih ayat di Alkitab Perjanjian Baru disebutkan Yesus Tuhan. Murid-muridnya Ya itu menyebut kitab Kristus Anda, Yesus Bang. Tuhan. Itu kitab Petrus Kristang, juga menyebut Karistang dia punya Tuhan. kitab itu. Alamak, yang saya tanya ini, Tuhannya Elohim tidak mau ada Tuhan lain di hadapannya. Kalau perjanjian baru surat-surat dari Roma ini, di dalamnya ada jutaan mengatakan Yesus Tuhan, itu derita Anda. Tapi Tuhannya Yahudi yang disembah Yesus tidak mau Yesus ini dituhankan. Jangan Ya, dia kan- ada Tuhan lain di hadapanku. Makanya orang Yahudi tidak pernah menuhankan anak Maria. Hanya orang Barat yang menuhankan anak Maria. Jadi Allah lain. Yesus kan ada di dalam kealahan itu. Aduh. Jadi Yesus bukan. Iya, nantilah Bang. Nanti di hadapan Tuhannya Yesus, Anda tanya begitu. Hei kamu, kenapa kau menuhankan Yesus ini? Dia kan bukan Tuhan. Pernah nggak dia mengajarkan kepadamu Tuhan? Tidak, Paman. Lantas kenapa kau tuhankan? Nah, Andalah yang jawab. Oh, Yesus itu berasal dari dirimu. Jadi saya tuhankan. Ya udahlah. Kalau perlu Anda yang ngusir Tuhan Anda ke neraka. Anda yang jadi Tuhan. Karena Anda membantah Tuhan. Tuhan mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku, titik. Mau Yesus itu seperti apapun, dia bukan ilah, hanya aku. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya ilah yang benar. Yesus pun Anda bantah, apalagi Tuhannya Yesus. Makanya saya katakan Kristen itu anti Yesus, anti Kristus. Itulah Kristen. Kenapa Anda mengatakan seperti itu? Karena Anda kerasukan 8 roh yang datang dari Paulus masuk ke Anda.
Makanya Yesus mengatakan di Matius 24, sabar. Matius 24 nomor 5, penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Termasuk Anda yang disesatkan. Saya tidak sesat. Bukan hanya Paulus yang menyebut Yesus Tuhan. Petrus juga menyebut Kristus Ya, Tuhan. kan banyak, kan Yesus mengatakan banyak orang. Berarti termasuk Petrus. Nathanael juga. Masa Berarti muridnya. termasuk Nathanael. Kalau Yesus itu salah kita sebut Tuhan, ketika mereka katakan engkaulah guru dan Tuhan, Yesus akan bantah, jangan panggil saya Tuhan, nanti kamu salah. Itulah makanya saya berharap yang naik ke sini tuh bawa akal, bukan cuma mulut dan telinga. Apa tidak tertulis yang saya katakan? Tertulis, tertulis, tapi dalam bahasa Indonesia. Aslinya tertulis apa? Dia Yunani ke dia Ibrani, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau Yesus Tuhan, Ya udah. Tuhan. Berarti Anda tidak berakal. Anda mending ke gereja dulu. Saya punya akal. Kalau saya Anda punya baca akal, kitab. kalau Anda punya akal, Anda harus bersandar kepada ucapan Yesus yang menggunakan bahasa Aram atau Ibrani. Jangan bahasa Indonesia. Karena Yesus tidak berbahasa Indonesia. Akulah guru dan Tuhan. Iya. Waktu Bukan murid-murid Tuhan. Yesus, ya Bang Suma, waktu Yesus mengutus muridnya, Roh Kudus masuk, mereka bisa berbahasa Arab, bahasa lain, padahal bahasa mereka kan bukan bahasa itu. Berarti Yesus menyuruh mengizinkan Injil Kerajaan Allah disampaikan ke semua bangsa dan bahasa, termasuk bahasa Arab. Itu ada orang Arab mendengar mereka dimampukan oleh Roh Kudus. Tapi jangan dipelintir kata Tuhan jadi Tuhan. Jangan mentang-mentang Anda jadikan itu dasar. Anda bisa nipu orang semuanya dengan penyesatan-penyesatan kayak begitu. Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan. Dia kurios, bukan teos. Dia maran, bukan Eloah. Belajar dulu. Ya, iya, sudahlah. Kalau Yesus tidak dianggap kalian Tuhan, karena masalah itu agama kami, bukan agama kamu, bukan ajaran kami, bukan ajaran kamu. Iya, Tapi kalau kamu baca- ajaran Anda itu Anda simpan di kulkas aja, nggak Anda pakai dengan cara nipu-nipu jemaat di luar agama Anda, nggak apa-apa. Masalahnya agama Anda itu menyebar dan mengajarkan orang lain juga menjadi pengikut Anda. Itu yang salah. Maka kami ya harus tampil untuk kemudian menghalangi. Jangan mau menyembah roh, jangan mau menyembah Tuhan selain daripada Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi. Jangan. Tuhan Jadi, dari Bang barat Suma, yang dibawa Belanda itu bukan Tuhan. Itu hanyalah makhluk. Walaupun berjuta-juta dalil ya menolak tentang Yesus Tuhan ya, kalau Roh Kudus turun di akhir zaman, tidak ada yang bisa memblok apapun. Roh Kudus yang Anda kalian. maksud Tidak itu yang bisa. mana, Bung? Roh Kudus yang Anda maksud itu yang mana? Apakah Roh Kudus yang Pada hari Pentakosta, murid-murid itu menerima kuasa Roh Kudus untuk pertama. Di akhir zaman juga, Roh Kudus yang sama akan turun kepada murid-muridnya, dan tidak ada yang bisa memblok. Dalil apapun tidak bisa, karena Coba mereka tunjukkan akan dalilnya. mengabarkan tentang Tunjukkan dalilnya. kedatangan Roh Kudus Yesus yang akan turun di kedua akhir kali. zaman. Tunjukkan dalilnya. Roh Kudus akan Ya, turun di kita akhir tunggu zaman. saja nanti. Mana Semua dalilnya? lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Nah, jadi akan terjadi ya, apapun dalil Anda tidak akan menahan kuasa daripada Tuhan untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak ada kuasa yang bisa menahan itu. Mending Anda turun, Bang. Anda santun tapi isi kepala kosong. Yang ada hanya tembakau di dalam. Anda turun, Saya tidak kosong, Anda saya turun, baca Alkitab. cari modal. Kalau perlu Anda jual kapurung aja di pasar. Di sini Jadi tidak kalau cocok. baca- Di sini otak kosong diskusi dengan saya. Kalau baca Alkitab, Anda Bang turun, Suma, Anda jangan turun, Anda ke simpulkan pasar liar. jualan kapas. Jangan di sini. buat kesimpulan liar Jangan di soal sini. Alkitab. Saya butuh Itu yang kitab berakal. kami. Saya tidak butuh yang tidak berakal. Kalau cuma Jangan modal ilmu mulut, kita hanya sekelas iblis. modal Cari-cari telinga, salah. nggak make di sini, nggak make. Mending Anda di Jangan bawah. memutarbalikkan Di kebenaran bawah, Anda Injil. di bawah. Mending Anda di bawah. Mending Anda di Gak bawah. apa-apa saya diturunkan. Ya Yang udah jelas sudah saya bicara turun. Silakan Anda bodoh sampai kiamat.
Kami nggak butuh, saya nggak butuh banyak cerita tapi kosong, yang ada hanya penipuan. Nggak butuh. Orang Kristen pun nggak butuh. Orang Kristen juga malu mendengarkan wakil-wakilnya yang naik di sini. Itu cuma omong kosong, pepesan kosong, yang ada hanya penipuan yang dilakukan. Dia itu tadi pakai Matius 10:16 tu Ustaz Juma. Tidaklah batu licik seperti ular, tulus seperti merpati. Nampak baik, ya bagus ya nampaknya kan? Iya betul. Itu ada Henry Timothy tu. Henry Timothy, lanjut Henry Timothy. Izin bertanya, Bang. Nah, Silakan. lanjut. Dari mana? Pantai Costa? Maksudnya, Bang? Sekte. Kebetulan saya tidak ada sekte, Bang. Jadi apa? Ateis? Tidak. Katolik atau Protestan? Protestan, Bang. Oke, siap. Izin bertanya, Bang. Silakan. Sesuai ajaran dari Abang, Siap. manusia pertama yang diturunkan itu Adam dan Hawa. Iya. Lalu melahirkan anak dari mereka berdua. Iya. Dan kita ini semua adalah cucu-cucu dari Nabi Adam dan Hawa. Iya. Iya. Sesuai ajaran kita tidak boleh untuk menikah dengan saudara kita sendiri. Pertanyaan saya, menurut dari Abang, setelah Nabi Adam dan Hawa memiliki anak, lalu anak Nabi Adam ini menikah dengan siapa? Sehingga kita semua ini ada. Menikah dengan saudara-saudaranya. Sesama saudara begitu. Iya. Dan itu diperbolehkan? Boleh, nggak ada larangan bagi mereka, nggak ada syariat yang datang mengatur untuk itu. Baik. Dan larangan itu terjadi saat apa ya, Bang? Pada saat para nabi diturunkan untuk mengajar umat masing-masing. Baik, terima kasih, itu saja. Ya. Oke, yang lain? Henry Timothy tanya terus sama Henry. Tanya tentang Islam tuh. Mumpung ada Ustaz Juma nih. Lanjut Henry. Tanya yang ekstrim-ekstrim, Pak. Pastornya naik lagi. Pastornya naik lagi, pastor. Pastor mau belajar sama Bang Zuma. Gak usah malu-malu. Saya tidak perlu belajar dengan Juma. Nah, terus Saya hanya Matius memberikan 12. penegasan. Matius 12 tadi gimana? Sepertinya si Juma tadi tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Lah, Ya. kutanya dulu samamu, Bang. Dan saya memberikan dalil. Tunggu, Baca-baca saudara, tunggu. dulu. Biar dengar dulu. Tunggu, Dengarin saudara, dulu, Juma. tunggu. Ketika Paulus bertanya kepada makhluk yang datang kepadanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Yesus di situ mengaku Tuhan atau mengaku manusia? Jawab. Ayo. Paulus loh yang ketemu langsung dengan makhluk itu. Siapakah engkau, Tuhan? Jawaban makhluk itu, suara itu, aku Tuhan atau aku manusia? Ayo jawab. Oke, suara setan ya. Iya sih. Ulang Juma lagi. ini bisa memberikan kesempatan semua orang banyak bicara tapi Keulang lagi. Ketika kemudian Paulus Baca bertemu dengan Yohanes makhluk pasal itu, siapakah engkau, Tuhan? Apa jawaban makhluk itu? Yohanes pasal Akulah 10, Tuhan atau 30. akulah manusia? Bung. Baca Yohanes pasal 10 ayat 30. Apa sih? Aku dan Bapak adalah satu sama dengan dua. Apa sih? Tidak mengaku Yesus itu bahwa Tuhan. Hei, aku dan Bapak adalah satu. Iya. Kenapa? Kenapa? Ya, kenapa dia mengatakan aku dan Bapak adalah satu? Kenapa? Kenapa? Jawab dulu. Kenapa? Ke perpustakaan lagi. Ayo, kenapa Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu? Kenapa?
Karena Bapa senantiasa menemani Yesus. Kenapa Bapa senantiasa menemani Yesus? Karena Yesus senantiasa membuat sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Di mana itu tertulis? Yohanes 8:29. Dan Bapa yang telah mengutus aku, Bapa menyertai aku, Bapa tidak membiarkan aku sendiri. Jangan banyak kuti Alkitab kalau nggak ngerti cuma. Mulai nangis, pastor. Enggak, saya santai aja. Jawabnya kamu bawa kita di mana-mana, jadi blank otak kita. Orang yang belajar Bible begitu. Karena saya belajar. Biblemu itu bukan lagi di luar kepala. Udah dibawa dia, udah dibawa dekat mata kaki. Jadi tidak perlu lagi kau ajarin saya, jangan kau bawa-bawa. Lah, bagaimana ceritanya? Setiap Anda bernarasi, yang membantah Anda adalah isi Bible Anda sendiri. Karena Anda nggak paham Bible. Anda tidak paham Bible. Mohon maaf saudara pastor, Anda tidak ngerti Bible. Si Juma ini yang paling ahli Bible kita itu. Jadi kita gitu harus dong. selalu aja. Anda harus mengakui itu. Kenapa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Jawabannya pada ucapan Yesus di Yohanes 8 nomor 29. Berarti kau akui ya Juma ya? Berarti Juma mengakui ya? Bahwa Bapa dan Yesus satu ya? Yes, saya akui. Yes, oke. Puji Terus Tuhan. Puji Tuhan. pertanyaan saya, kenapa Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu? Apa jawaban kalian? Yang pasti kamu mau mengakui kan? Memang saya akui dia nabi, dia rasul. Dia nabi, dia rasul. Makanya bukan dia yang disalib. Berarti Bapak itu Juma. Kenapa Berarti kau meninggalkan aku? Enggak, bukan. Bapak itu Tuhan menurutmu tidak pernah rasul, meninggalkan Yesus. Tuhan tidak pernah meninggalkan Yesus. Yesus dan Tuhannya adalah satu. Yesus dan Tuhannya adalah satu. Paham itu? Inilah tipe-tipe Parbada ini. Ya, emosi. Kamu yang emosi, kami selalu aja. Dengar. Kenapa Yesus mengaku aku dan Bapa adalah satu? Kenapa? Jawab. Jawablah itu. Jadi kan saya bilang, kau akui kan? Saya dulu akui itu. Saya akui. Terus pertanyaan saya, kenapa Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu? Apa jawabanmu? Dengar dulu lah. Kau aja yang mau didengar. Kau aja yang mau didengar gitu. Saya bertanya loh, kenapa Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu? Kenapa? Karena apa dia alasannya? juga Tuhan. Nenekmu kiper. Kau terlalu banyak bawa Berarti asumsi ada dua karena Tuhan. otakmu. Berarti ada dua Tuhan. Berarti ada dua Tuhan. Hah? Aku dan Bapa, adalah satu. Berarti ada dua Tuhan. Hei, dengarkan perempuan. Dengarkan wahai perempuan, dengarkan. Kenapa Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu? Jangan ketinggalan di 170. Dengarkan wahai manusia laknat, dengar. Kenapa Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu? Karena Yesus mengatakan, dan Bapa yang mengutus aku, Bapa menyertai aku, Bapa tidak membiarkan aku sendiri. Nah, kalau Bapa tidak membiarkan aku sendiri, berarti aku lebih dari sendiri. Kalau lebih dari sendiri berarti dua atau satu? Dua. Tapi jawaban Oten tadi Banyuma karena Yesus Tuhan. Gitu. Itu bahlul. Itulah kalian. Kenapa kalian diusir oleh Yesus? Karena Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Siapakah iblis itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Ayo, kamu tadi mengatakan Yesus itu Tuhan. Berarti kamu adalah iblis. Ayo dong, jangan pakai iman, pakai akal dong, pakai akal. Anda babak belur di sini kalau Anda hanya pakai iman. Saya ulang lagi. Saya ulang, sabar, saya belum selesai. Kenapa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Aku dan Bapa adalah satu, berarti aku dan Bapa adalah dua. Karena aku manusia, Bapa bukan manusia. Apa pembuktiannya? Yohanes 8:29. Bapa yang telah mengutus aku, Bapa menyertai aku. Bapa tidak membiarkan aku sendiri. Berarti aku dan Bapa sendiri atau berdua? Berdua. Hidup sendiri. Berdua. Sebab kenapa Bapa selalu menyertai aku? Sebab
aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ayo. Makanya dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, karena Bapa selalu menyertai dirinya. Kenapa Bapa selalu menyertai dirinya? Karena Yesus Kristus selalu berbuat apa yang berkenan di hadapan Bapaknya. Paham? Paham saudara-saudara Kristen? Paham? Mudah-mudahan paham. Silakan. Ayo. Oke, Bang Juma. Topiknya itu bang, topiknya tetap itu aku dan Bapak adalah satu, topiknya diterangin, silakan. Topiknya aku dan Bapak adalah satu, oke. Yang kalau Bang Juma bilang itu menyatakan bahwa yang ada dua pribadi, kan gitu maksud Bang Juma kan, bukan hanya satu, bahwa ada manusianya, Bapaknya berbeda, manusia yang berbeda kan, Yesusnya juga berbeda kan begitu. Yes. Ya Bang Juma. Sekarang begini Bang Juma. Kalau Yesus itu Abang adalah Juma, Bapa, dia akan berkata akulah Bapa. Dia tidak berkata aku dan Bapa, tapi dia akan berkata akulah Bapa. Benar bahwa secara apa? Dengar dulu Bang. Sekarang poin lebih mendasar lagi, Abang Juma tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu yang pertama. Benar, jelas, saya bukan antikristus. Ya, lanjut. Oke. Jadi sekarang kan tugas kami artinya membuktikan di mana tertulis atau indikator-indikator yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kan kira-kira begitu. Ya, pasti dari Bibelmu kan? Harus dari Bible. Bible harus menjawab itu. Bukan dari ucapan Yesus kan? Oh, dari ucapan Yesus. Silakan. Nah, ini menarik. Iya. Silakan. Artinya harus ada memang ayat yang menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan, memang begitu. Ya. Silakan. Langsung dalil. Langsung dalil. Oke Bang ya. Yeah. Jadi Abang kalaulah kita mengambil apa tadi Filipi, kalau kita jadikan rujukan kita Filipi, dengar dulu Bang. Iya. Yang saya minta ucapan Yesus, jangan kau bawa ucapan Paulus yang kerasukan 8 roh jahat, jangan. Sebentar dulu Bang Juma. Saya Kalau minta di situ ucapan memang, Yesusnya dong. Jangan kau bawa akan Paulus yang kutunjukkan. kerasukan 8 roh jahat itu, jangan. Bang Juma, aku belum selesai. Ya kan saya Sebentar, Bang. minta. Sebentar aja. Silakan. Iya, sabar Bang. Jadi kalau di Filipi itu adalah memang surat Paulus kepada Filipi yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi akan kutunjukkan kau bukan hanya Paulus, surat Yohanes di Wahyu. Dengar Bang Juma, Wahyu ya. Benar. Wahyu itu juga orang kerasukan 8 roh jahat. Jangan bawa itu. Sekarang aku tanya, Bang Juma, kalau aku ngomong, Bang jangan ketawa. Kalau sekarang Bang, kalau abang nerangkan, abang nerangkan aku kan nggak lucu juga Bang. Enggak, kan saya minta ucapan Yesusnya. Anda bawa ucapan orang yang ada di Pulau Patmos yang kedatangan roh jahat. Ngapain saya percaya itu, saudara? Yang saya minta ucapan Yesus. Alamak. Iya, sabar dulu. Keluar aja lah Juma ini kan binatang malam dia. Orang benar pun disalahkannya sama dia. Yang saya minta ucapan Yesus Bang, bukan ucapan pengarang Wahyu. Please deh. Dengar Bang. Dengar dulu Bang. Aku nggak, kalau lihat ini, dengar di Wahyu. Wahyu itu bukan ucapan Yesus, Kisanak. Alamak. Saya minta ucapan Yesus. Dengar dulu Bang. Alamak. Biar ku baca ayat itu macam orang mabuk kau. Saya tidak butuh kitab Wahyu, yang saya butuh ucapan Yesus. Bisa nggak? Jangan ada tipu menipu di antara kita. Iya, yang saya butuhkan, ucapan Yesus Kisana, bukan ucapan pengarang Wahyu. Ya ampun, iya, tenang dulu kau. Ini dulu, sambil tengahnya dulu. Sambil tengahnya, saya kan moderator gini bro, dengerin baik-baik. Dengerin dulu. Saya ambil tengahnya. Apakah Wahyu itu ucapan Yesus? Bukan. Nah, itu dulu. Bukan. Bang Juma, bukan. Keluarga, apakah Wahyu itu ucapan Yesus? Kapan Yesus ke Pulau Patmos di tahun 100? Kapan? Nah itu dulu dijawab. Biar aku baca ayatnya. Kenapa kau nggak kasih aku kesempatan? Karena itu bukan ucapan Yesus, Kisanak. Bukan ucapan Yesus. Enggak, biar ku baca ayatnya Juma. Untuk apa?
Kau belum. Kan kamu ingin membuktikan kalau Yesus itu, kamu saudara mau membuktikan kalau Yesus itu Tuhan berdasarkan ucapan Yesus. Buktikan. Rupa-rupanya kamu ingin menipu. Rupanya kau ingin menipu di sini dengan membawa ucapan orang mengatasnamakan Yesus. Nggak boleh kayak gitulah. Dengar, aku baca ayatnya Juma. Tenang dulu kau. Nanti sebelum kau bisa, baca saya tanya lagi, moderator tanya, apakah wahyu itu ucapan Yesus? Silakan Bang. Dengar ayatnya. Gimana sih? Kok jadi nggak nyambung jadi begini? Allahu Akbar, Masya Allah. Begitu susahnya. Inilah yang Al-Quran katakan ya. Inna kaidah syaitan kana da'ifa. Penyesatan iblis itu sangat lemah. Yang membuatnya kuat orang-orang kayak begini. Iblis tak berdaya, iblis. Tak berdaya iblis itu. Tak berdaya. Yang membuatnya iblis kuat itu karena pasukan-pasukannya. Yang saya minta ucapan Yesus. Kalau dia itu adalah Tuhan, mana? Dengarkanlah ayatnya. Dengar. Ucapan Yesus, Bang. Ucapan Yesus bukan ucapan makhluk halus. Kenapa kau nggak kasih aku kesempatan? Saya kasih kalau itu ucapan Yesus. Dengar ayatnya ya. Di mana tertulis? Jangan ketawa kau ya. Di mana tertulis? Tunggu sebentar. Di mana tertulis? Dengar. Wahyu 20. Kenapa? Udah. Yang saya minta ucapan Yesus, bukan ucapan makhluk halus yang datang kepada penulis kitab Wahyu. Paham? Wahyu 22 ayat 16. Dengar, Juma. Akulah Yesus, bintang timur, tunas Daud. Dengar. Yang jatuh dari langit. Biarin aja, ikutin aja. Nanti jadi. Kenapa? Karena itu bukan Yesus. Itu bukan anak Maria, Paman. Dengar, Wak. Kenapa kau nggak kasih aku kesempatan bacakan Juma? Kenapa kau ketawa? Nggak apa-apa lah. Anda mengatakan Yesus mengaku Tuhan. Mana dalilnya? Anda tunjukkan Wahyu. Dengar. Ketawalah saya. Alamak. Dengar dulu Juma. Kenapa aku nggak dikasih kesempatan? Kau hanya ketawa. Saya kasih kesempatan kepada saudara untuk membacakan ucapan Yesus, bukan ucapan pemimpi. Nah, silakan. Dengar lain. Nah, silakan. Wahyu 22 ayat 16. Ini bahaya kalau Wahyu dibawa. Kau buktikan nanti Yesus bintang timur loh. Wahyu itu bukan ucapan Yesus, Cak Ayu. Dengar. Alamak. Kenapa kau nggak bisa mendengarkanku? Dengarkan dulu ayatnya. Sudah ngajak gua cuma nggak apa-apa lah. Yesus. Dengar sebentar ya. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu, bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gemilang, gemilang. Pertanyaannya, yang saya minta itu, dulu kau cuma siap. Kau gaya ketawamu aja macam gaya ketawa. Enggak lo bro jawab itu. Urat leher yang panjang adalah kemenangan. Bro lu jawab itu kemenangan. Itu lo membuktikan Yesus bukan Tuhan. Di situ Yesus keturunan Daud loh. Masa Yesus punya keturunan? Salah data Anda itu. Iya, jadi begitulah. Masa ada Tuhan punya keturunan? Jadi Juma. Dengar, gantian kita. Anda tak mampu menunjukkan ucapan Yesus bukan? Nih tak kasih data Matius 25 nomor 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang ada di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Iblis dan malaikat-malaikatnya. Dengar. Iblis dan malaikat-malaikatnya. Iblis dan malaikat-malaikatnya. Oke? Yang tadi kamu baca Wahyu 22 nomor. Betul. Situ ayat 16.
yang ngaku-ngaku Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Tadi kau bilang cuma Paulus yang mengaku Yesus ini. Kalau kau hanya ayat-ayat aja kau hafal Juma, jangan sok paten. Dengar. Di dalam Matius 24 nomor 24. Dengar. Apa ditulis apa Matius ditulis? 24 nomor 24. Kaitannya dengan Matius 24 nomor 5 tadi. Yang saya sampaikan samamu. Kamu paham tidak? Matius 24. Apabila dengar. Apabila Yesus palsu. Tenang, aku dengarnya kok kawan. Bilang. Yesus palsu dan nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu ini apa? Pewahyu palsu. Berapa tadi kawan? Matius 24. Mesias palsu alias Yesus palsu dan pewahyu palsu. Ayo. Sebab dengar sini kawan sini. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Dengar kawan, Mesias di sini siapa yang dimaksud? Nabi mulah Mesias palsu itu. Dengar, come on. Come on, sini kawan. Allahu Akbar. Siapa yang bergelar Mesias? Nabi Muhammad atau Yesus? Hanya Yesuslah Mesias. Di luar itu berarti yang dimaksud di sini apa? Yesus palsu kan? Bukan, Mesias palsu Yang bergelar Mesias siapa? Yang bergelar Mesias siapa? Dengar Juma. Yang bergelar Mesias siapa? Mesias palsu kawan. Iya, yang bergelar Mesias siapa? Yang bergelar Mesias siapa? Mesias hanya satu Mesias, yaitu Yesus Kristus. Berarti apa? Matius 24 nomor 24 itu Yesus palsu kan? Iya. Oh, Yesus palsu kan? Ada mengaku sini kau. Akan ada mengaku Mesias selain Kristus, yaitu yang datang setelah Yesus, termasuklah kau satu dan nabi. Ku tanya dulu samamu, yang dimaksud Mesias di sini siapa? Yesus kan? Oh, Mesias palsu berarti dengar Juma. Mesias palsu bukan Yesus. Iya. Dengar Juma. Mesias itu Yesus, Mesias palsu, Yesus palsu. Alamak. Mana otaknya orang ini? Hei. Satu-satunya Mesias yang ditunggu-tunggu Bani Israel itu Yesus. Nah sekarang Mesias palsu berarti Yesus palsu. Nah yang datang kemudian kepada penulis di Pulau Patmos sang pemimpi itu adalah Mesias palsu alias Yesus palsu. Coba, ayo. Ya ampion. Jadi kau ambil kalau yang menguntungkan ayatnya kau ambil. Kalau yang merugikan. Sekarang mari kita bertanya. Kutunjukkan kau ayat, kau nggak percaya. Tunggu. Tapi ayat yang kau pilih orang harus percaya kan kayak gitu maksudmu ini. Supaya Anda paham siapa yang menulis di Pulau Patmos ini. Segala firman ini Yesus sebelum terangkat ke langit tahun 33. Sabar dulu, sabar. Oh iya, aku dengar pun kau anak muda. Antara tahun 30 sampai tahun 33 segala firman telah Yesus sampaikan. Betul atau betul? Bilang. Di sana. Antara tahun 30 sampai tahun 33 segala firman telah Yesus sampaikan. Betul atau betul? Penulisnya ini Yohanes Rasul ke-12 Rasul dari antara kedua. Saya ulang. Segala firman saya ulang. Kalau Anda tidak bisa diskusi dengan akal, Anda turun. Kalau Anda cuma modal kuping dan modal mulut, Anda turun. Oke? Dengar Juma, jangan hanya saya bertanya sama saudara.
untuk menyadarkan saudara bahwa yang berfirman, yang berkata di dalam kitab Wahyu itu bukan Yesus. Mari kita buktikan. Apakah Yesus di tahun 30 sampai 33 sudah menyampaikan segala firman? Ayo. Dengar, ini adalah nubuatan. Nubuatan. Anda turun, Anda layak diskusi dengan Bang semua. Ilmu Anda masih minim sekali, Bang. Ya, oke, sip. Ke gereja ya, Bang ya. Aku turun juga nih aku. Sip. Iya. Kamu belajar sama pendetamu dari latar. Ingat ya teman-teman, menurut kesaksian pengarang kitab Yohanes, setelah melakukan penyelidikan atas kesaksian orang-orang yang tidak jelas, di situ diterangkan bahwa Yesus menyampaikan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, apakah masih ada firman dari Yesus yang belum disampaikan? Jessica, silakan dibuka mute-nya, Jessica. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah aku sampaikan semuanya kepada mereka. Pertanyaan saya, apakah masih ada firman yang belum disampaikan? Atau semuanya telah disampaikan? Semuanya telah aku sampaikan. Berarti tak ada lagi. Lah, yang menyampaikan firman di Pulau Patmos itu siapa? Ya Dende. Ya Dende. Ya Dende. Yang menyampaikan firman tambahan di Pulau Patmos itu siapa? Yang menyampaikan firman-firman tambahan di Pulau Patmos itu siapa? Yang menyampaikan kemudian surat-surat kepada Paulus itu siapa? Ayo, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, kalau semua firman telah Yesus sampaikan kepada muridnya di tahun 30 sampai tahun 33, lalu yang menyampaikan firman kepada Paulus itu siapa? Ngeri. Siapa paman yang datang ke Pulau Patmos juga itu siapa? Allahu Akbar. Ayo teman-teman yang bisa diskusi pakai akal silakan. Segala firman telah aku sampaikan, dan ajaibnya setelah segala firman itu sampai kepada murid Yesus benar-benar tahu, murid Yesus benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Rasul utusan Tuhan. Hai, keren. Lalu kalau segala firman telah Yesus sampaikan kepada pengikutnya, lalu siapa yang menyampaikan firman kepada Paulus? Ada. Itu yang di belakang disuruh diam dulu. Ayat 12 sampai 13 cuma. Kenapa? Baca Yohanes 12, Yohanes 16. 16 nomor 16 nomor berapa paman?
Nomor berapa tadi kawan-kawan disebutnya? Dibuka maunya Mbah Terano, dibuka maunya Mbah Terano. Halo, halo. Sorry bang. Tadi putus tadi diskusinya. Mbah Terano, dibuka maunya Mbah Terano. Udah. Dia kan Bang Juma selalu bilang segala firman telah aku sampaikan. Nah, jadi maksud dia nggak ada lagi firman, tapi baca juga Yohanes 16 ayat 12 itu sampai 13. Yohanes 16 ayat 12 sampai 13. Oke. Kita baca ya. Ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila dia di sini siapa? Yesus atau orang lain? Roh Kudus. Ya, Yesus atau orang lain? Roh Kudus. Yang datang ke Pulau Patmos ngaku siapa? Baca dulu itu sampai habis. Baca dulu. Sampai akhir. Tetapi apabila dia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dia katakannya, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Pertanyaan saya, menurut Yesus dalam Yohanes 16:13 ini, yang datang setelah Yesus siapa? Yesus atau Roh Kudus? Pertanyaan saya, Yesus Nabi Isa dalam Al-Quran manusia suci enggak? Jawab. Hei, yang datang ke Pulau Patmos itu Yesus atau Roh Kudus? Nabi Isa atau Yesus dalam Al-Quran manusia suci enggak? Alamak, susah ini kalau orang susah kalau orang tidak punya otak ditemani diskusi kayak gini. Aduh, orang lain bisa kalau obok-obok. Enggak semua bisa obok-obok cuma. Saudara tadi mengatakan silakan Anda baca Yohanes 16, 12, 13. Saya baca. Yang datang setelah Yesus adalah Roh kebenaran. Yang datang di Pulau Patmos siapa? Sekarang dengar dulu. Sekarang Anda bertanya, aku juga bertanya, itu jawabannya. Hei, Yesus jawab berkata yang datang setelahku, Bung, yang datang setelahku Yesus atau Roh kebenaran? Jawabannya dalam Al-Quran Yesus manusia suci enggak? Jawab dulu, manusia suci enggak? Manusia suci enggak? Aduh, parah. Enggak semua bisa kau obok cuma, enggak semua. Masih banyak orang cerdas di Kristenan. Bang, mending ke pasar, Bang. Cari ikan bekas, terus dijemur ikannya yang sudah nggak laku. Emang ada ikan bekas? Ikan bekas yang tidak dijual lagi, udah basi busuk. Daripada tinggal di sini membodoh-bodohi orang. Bang. Ya kasih boleh. Kasih boleh. Tadi diskusinya kan keputus, sorry ya. Jadi tadi pertanyaan saya adalah kenapa abang fokus di Paulus dan tidak berfokus juga kepada 70 murid Yesus yang lain, termasuk Petrus. Ada surat Petrus, Bang. Saudara, tolong tunjukkan salah satu dari ke-70 murid Yesus yang mengajarkan mempertuhankan manusia Yesus. Tunjukkan. Dari surat silakan. Petrus ya. Boleh? Ya, silakan. Silakan. Bentar. Bahaya ini. Rajin ke perpustakaan dia. Hei, lama kayaknya ini. Soalnya. Waduh. Wajar lah Bang ya. Saya nonton kecewa. Oke, 1 Petrus 1 ayat 18.
1 Petrus Apa? 1 ayat 18. 1 Petrus 1 Ayat 18. nomor 18. Ini surat yang ditulis Petrus murid Yesus ya. Ya, tunggu dulu. 1 Petrus berapa? 1 ayat 18. Ini mah berbicara warisan nenek moyang. Tunggu Bang Andi. Saya Iya. paham itu. Iya dong, Bang Handi dilawan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang dan fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Tolong buktikan kepada saya kalau Petrus ini yang menulis kitab Petrus ini. Silakan Bang. Nah, baca sejarahnya Bang. Ya silakan. Buktikan ke saya. Buktikan ke saya karena Petrus Bang, Petrus itu Surat dipesan. Petrus itu ditulis oleh Rasul Petrus. Oh, siapa bilang? Siapa bilang? Ingat ya Bang ya. Ingat ya. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain. Anda percaya enggak itu? Enggak. Yesus bilang kepada semua bangsa. Oh enggak, Anda salah. Yesus berkata di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain atau menyimpang kepada jalan orang Samaria, tetapi pergilah kepada bangsa yang hilang dari umatku, yaitu Israel. Sedangkan 1 Petrus isinya itu sama seperti surat Paulus. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil. Ini Petrus di dalam Galatia 2 nomor 8, Paulus sendiri berkata Petrus diutus kepada orang-orang bersunat. Berarti yang menulis surat ini di surat Petrus ini siapa? Kalau Petrus diutus kepada orang yang bersunat, kenapa ada buku mengatasnamakan Petrus menulis surat kepada orang-orang yang tidak bersunat? Bagaimana Abang menjelaskan Matius 28 ayat 19? Oke. Itu perintah Yesus langsung. Mateteo, jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Apa murid bangsa Yesus? Seluruh bangsa, bukan cuman jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Baptislah jadikanlah mereka murid dalam nama seluruh Bapa dan bangsa. Anak dan Roh Kudus. Yes, sabar dulu. Ayatnya nggak lengkap. Jadikanlah murid seluruh. Dulu putus, sabar dulu. Oke. Kan Yesus berpesan. Diulang Banyu Mak. Hilang tadi. Jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Dan baptislah mereka. Iya, jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Apa bangsa murid Yesus? Satu. Iya, sahabat jangan ke situ dulu. Bangsa dulu yang kita harus pelajari. Oke. Kok oke terus? Pemahaman Abang gimana? Memahami ayat itu. Jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Bangsa murid Yesus itu bangsa apa aja? Bangsa murid Yesus bukan begitu mengartikannya Bang. Salah. Yesus berkata dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba. Jangan Anda menambah-nambahkan dalil. Jangan Bang. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari mana? Dari umat Israel. Oke, baik. Begini. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tetapi hanya kepada bangsa Israel. Baik, saya nggak bisa paksain Abang. Jadikanlah seluruh bangsa murid, jadikanlah segala bangsa muridku.
Jadikanlah murid segala bangsa muridku. Pusing kan kau membolak-balik kata itu kan? Udah jelas semua bangsa jadi Oh enggak, murid Yesus. saya bukan Kristen. Saya seorang Muslim. Saya seorang Muslim. Saya bukan Kristen. Iya. Ketika saya membaca sebuah narasi, maka pondasi yang saya pakai, senjata yang saya gunakan adalah akal. Kata mateteo di dalam bahasa Yunani artinya apa? Jadikanlah murid segala bangsa muridku. Pertanyaan saya, bangsa murid Yesus itu bangsa apa aja? Udah bling. Bangsa murid Yesus itu bangsa apa aja? Oke, gini Bang. Bagaimana Abang menjelaskan? Sekali-kali lu jawab dong pertanyaan Bang Juma. Iya. Bangsa, oke, baik. Murid-murid Yesus itu berasal dari bangsa Israel. Oke, sekarang gini, bagaimana Abang menjelaskan tentang bahwa dalam pelayanan Yesus selama 3 tahun ya, itu ada satu peristiwa di mana dia menyelamatkan ya orang yang kerasukan setan. Itu dari daerah Gerasa. Tahu nggak Gerasa itu? Apakah itu daerah orang Yahudi? Apakah itu bangsa Yahudi? Dan orang itu menjadi pemberita firman. Dilepaskan loh. Tapi dibilangin anjing. Ya, Gerasa itu orang Yahudi atau bukan setan? Di luar Yahudi anjing, Bro. Suara saya kedengaran nggak? Kenapa saya bilang di situ bukan daerah Yahudi? Saudara, karena di situ banyak babi-babi, Bang. Saudara, orang Yahudi itu. Saudara, nggak usah terlalu jauh dulu mimpi. Itulah. Abang nggak ngerti cerita Alkitab dari awal sampai akhir. Abang cuma potong-potong aja gitu. Sehingga pemahaman abang tuh ya segitu aja gitu loh. Jadi sama kayak misalnya abang. Anda turun kalau Anda berbicara sombong tapi tidak ada ilmu. Abang cuma mending Anda dibawa daripada Anda bicara tanpa ilmu. Mending Anda dibawa. Tahu nggak orang Gerasa? Pernah dengar? Tahu. Orang Gerasa ini disebut apa oleh Yesus? Disebut domba atau disebut anjing? Gerasa disebut anjing. Ya. Kok disebut anjing? Ya, Anda membacanya di mana? Anda membacanya di mana? Orang Gerasa ini juga termasuk murid. Di mana? Di mana? Kau jangan nipu di sini. Di mana? Jangan nipu dong. Jangan nipu dong. Jangan nipu. Jangan nipu. Baca Markus. Markus berapa? Markus berapa? Bentar, Markus 4 atau Markus 5 saya lupa. Markus 5, Bro. Oke, Markus 5. Oke. Baca, silakan. Baca. Ya, Anda yang baca, Anda yang bawa data kok. Iya, intinya dia diselamatkan. Dari itu ya. Apa? Diselamatkan apa? Iya, dari roh jahat itu. Nah, terus apa hubungannya? Di akhir ceritanya itu, Bang. Dia mau ikut Yesus, mau bergabung. Karena orang-orang di situ sudah apa ya, gimana ya, orang di situ bayangin lah waktu dia jadi Markus orang 5 yang mana? Markus 5 yang mana? Yang gila itu, yang gila itu. Jangan, pulanglah ke rumahmu. Kepada orang yang gila itu, beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat atas Tuhan. Dan pergilah memberita. Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis. Apa yang diberitakan? Apa yang diberitakan? Yahudi, Bang. Iya, apa yang diberitakan? Aduh, kalau cuma modal sudah turunkan aku jengkel samamu. Gak ada otakmu. Nggak paham kau kan? Makanya. Iya, saya nggak paham. Iya, kau turun bawa orang gila. Kau ngomong sendiri soalnya, diajak diskusi nggak nyambung. Itu ahli. Yesus tidak memperkenankan tuh ayat 19. Iya, memang. Makanya aku bilang tadi. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu. Bagus. Justru ayat itu menunjukkan Yesus tidak menerima murid di luar Israel. Makanya aku bilang tidak nyambung. Mending dia turun. Ini di Markus 5, orang gila yang menyembah Yesus. Setelah waras, dia nggak nyembah Yesus lagi. Betul. Gak malu kau kan? Nah, ada nggak kemudian orang ini dijadikan sebagai murid? Enggak. Tidak diperkenankan. Ditolak berarti. Makanya jangan bikin malu Kristen lah. Naik ke sini pakai ilmu dong. Naik ke sini bikin malu Kristen, kan kasihan yang lain. Di luar Bani Israel, Bang Juma disebut apa? Gogok. Iya. Kurang aja. Iya. Disebut anjing dia. Jadi sebenarnya oten-oten ini menurut Yesus guguk ya? Oh iya, Bang Handi. Murid Yesus dipesan, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu dengan menyamar domba.
Untuk membuktikan Kristen ini kemudian domba atau serigala, lihat makanannya. Domba makan babi atau tidak? Enggak. Enggak. Kristen makan babi atau tidak? Makan. Serigala makan babi enggak? Enggak. Mati meja. Serigala makan babi, ya, sorry. Jadi siapa serigalanya di sini nyamar-nyamar domba? Yang barusan tadi itu. Dan Nah, keluarganya. itu dia. Makanya kalau Kristen menggunakan akal mau berdiskusi, pertanyaan saya tolong dijawab dengan baik dong. Al-Quran masa mengatakan kalian itu nyembah iblis? Kan itu. Maka kalian harus membantah. Ketika Anda membantah Quran, Bible yang memaparkan itu angkatan jahat, kerasukan 8 roh iblis, berasal dari orang Farisi, ahli Taurat, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi, di luar Israel, menjadi pengikutnya dan menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat. Endingnya apa? Yesus mengusir orang-orang yang memanggil dirinya Tuhan dan menyebut dirinya Tuhan, serta bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu siapa? Pengikut siapa? Pengikut Paulus. Paulus ini orang mana? Orang Farisi. Dia ahli Taurat atau bukan? Ahli Taurat. Atau jangan-jangan dia ahli bola? Ternyata ahli. Berarti Al-Quran salah enggak? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayy thumma la yuqsirun. Salah enggak? Ketika kalian mengajak orang-orang lain menyembah kepada sembahan kalian, salah enggak Al-Quran mengatakan dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia? Tuh. Kenapa kalian menyesatkan? Karena kalian mengajak manusia lain menyembah kepada makhluk yang datang kepada Paulus. Sementara Paulus ini seangkatan Yesus, orang Farisi, ahli kitab, yang pernah bertaubat dan mengatakan setelah dia tidak bertobat mengatakan hukum Tuhan itu sampah. Kan itu nyebrang lautan, menjelajahi daratan. Itu siapa? Bukan Paulus. Lalu siapa? Apa nama pengikutnya? Apa nama agama yang dibuatnya? Kan itu wajib semua kalian jawab. Mesias palsu. Siapa yang digelari Mesias? Yesus. Berarti Mesias palsu sama dengan Yesus palsu. Nabi, orang yang menerima wahyu. Nabi palsu berarti menerima wahyu palsu. Berarti ada nabi palsu bertemu dengan Yesus palsu. Jelas loh dalilnya itu. Saya ngajak bukan mau mendoktrin. Saya ngajak mari kita ulas. Berdasarkan akal. Al-Quran saya mengatakan itu. Bahwa yang kalian sembah itu adalah iblis. Iyadu'una min dunhi illa inatha. Wa iyadu'una illa syaitanan marida. Bahkan Al-Quran saya mengatakan. Bahwa sesungguhnya iblis itu penyesatannya itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya. Siapa saudara setan? Yang menerima hadiah dari setan. Inna kaidah syaitan kana da'ifa. Kan itu jelas itu. Mau sampai kapanpun kehidupan umat Islam, selama dia Islam, mati dalam keadaan Islam, Yesus tetap manusia, Yesus utusan Tuhan. Masuk nggak kategori hidup kekal menurut Yesus? Masuk. Sampai kapanpun umat Islam, bahkan sampai di penghujung ajalnya, kalau dia mati dalam keadaan Islam, Nabi Isa yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang kalian sebut Yesus, itu tetaplah utusan Tuhan, tetaplah Rasulullah. Bagaimana dengan kalian? Mati kalian itu dengan menganggap Yesus Tuhan. Kaidah dari mana itu? Antikristus bukan? Iya kan? 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Dialah penyesat dan dialah antikristus. Nah, siapa yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia?
Kalian kan? Sebagai manusia. Yesus manusia bang. Ya di mulutmu. Tapi pada praktik keagamaan, kan tidak mungkin kalian menyembah manusia. Kalian pasti menyembah Tuhan. Yang kalian sembah Yesus. Berarti kalian menganggap Yesus itu Tuhan atau Yesus manusia? Mulut kami mengaku Yesus manusia, paman. Tapi iman kami mengaku Yesus itu Tuhan. Nah, kena antikristus. Penyahlah daripada aku, berarti itu benar. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Begitu bang. Mari kita jujur dalam berdiskusi itu. Karena kita berdiskusi bukan angka-angka, kita berdiskusi masalah keyakinan. Kalau kita berdiskusi masalah keyakinan, maka yang kita ambil adalah kitab yang kita pakai. Kitab yang kita imani masing-masing. Kan gitu. Jangan justru keluar dari kitab. Ayo silakan teman-teman. Diambil alih dulu. Halo, kelihatannya permisi Bang Juma. Ya, siap. Silakan Bang. Bang Edi ini ntar dulu, Anda Kristen apa bukan? Aku Kristen Bang. Katolik, Protestan? Protestan Bang. Ya, silakan. Ini Bang, aku mau nanya aja nih Bang. Kita kan keyakinan kita beda Bang. Terus? Keyakinan kita beda. Terus? Apa lagi? Cuma gitu doang. Kalau itu mah gak usah dikasih tahu. Orang sudah pada tahu Kristen sama Islam beda. Suaranya hilang, Bang. Gimana ini? Bang, aduh. Yang lain memang lagi kita berbeda. Sayangnya kalian dengan Yesus pun berbeda. Ya Jessica, selamat malam Jessica. Jessica sudah beberapa kali minta naik. Naik tidur. Langsung tidur. Dibuka mic-nya Jessica. Ya halo. Oh iya. Laki-laki tuh Jessica. Kira ini perempuan. Langsung mandi. Malam ya, Bang. Ya Jessica ini Muslim apa bukan Muslim? Bukan Bang. Agamanya? Protestan Bang. Oke, silakan. Saya cuma mau bertanya, boleh Bang? Boleh. Itu yang lagi viral itu Bang Juma itu katanya apa? Tingginya 170 km Bang, atau bagaimana? Tolong jelasin itu Bang. Memang ada tinggi beratnya 39 gram. Betul Bang, betul. Ayo percayai Bang. Kalian kan umat yang tak berakal. Ayo percaya Bang. Anda tahu nggak antara jarak lututnya dengan mata kakinya Bang Zuma itu 30 liter. Ayo Bang. Enggak Bang, cuma tanya aja. Enggak ada pertanyaan lain. Inilah orang Kristen ya. Dikatakan Tuhan mati dibunuh oleh manusia, percaya. Kan diajari, disampaikan bahwa ada perempuan mengandung Tuhan pencipta langit dan bumi, percaya. Itu viral loh Bang, viral. Ada Tuhan bernonot disunat pada hari ke-8, percaya. Ada Tuhan ditonjok, ya, ditampar, ditelanjangi, digantung di pohon, percaya. Ada Tuhan keluar dari kubur, percaya. Inilah Kristen. Aneh bin aneh. Masuk akal, dipercaya. Iya. Orang setingkat lucu pokoknya. Lucu. Ya udah nggak apa-apa. Percaya aja tuh Bang, percaya. Kalau tingginya Banyuma itu, Bang, tingginya Banyuma itu 100 km per jam. Aduh, parah kali. Percaya itu Bang ya. Tapi saya nggak heran karena yang percaya itu Kristen. Kan heran. Aneh Bang.
Iya, saya nggak heran kalau Kristen percaya yang kayak gitu-gitu. Karena ya namanya juga Kristen. Iya, Bang. Kita maklum, Bang. Bayangkan ada Tuhan kelaparan, gila. Percaya lagi. Aduh. Hebat kali Bang. Oke Bang, itu aja Bang. Makasih Bang. Iya, iya. Doang. Kamu mau belikan sepatu nggak? Saya. Nomor sepatu saya mau tahu. Bagi lo. Nomor sepatu saya itu 43 kilo. Itu harus dipesan di Burundi, nggak ada di Indonesia. Saudara-saudara Kristen saya ini. Masya Allah, kok ada hal-hal yang aneh dipercaya ya? Kok percaya semua? Enggak, gitu. saking tidak bisa mendapat celah. Celah mana yang kita bisa dapatkan dari Bang Suma ini? Dari apologet Islam ini kan? Dia cari celah nggak dapat. Akhirnya gurauan kita dijadikan sebagai alat guyonan. Apa sesuatu yang serius dan dijadikan sebagai hinaan. Kan kasihan orang kayak gini. Dia nggak tahu yang namanya bahasa satir gitu ya, nggak tahu ya. Lanjut Bang. Lanjut kemana? Lanjut, nggak usah banyak bicara. Silakan Rai, Anda bilang tadi bahwa Bang Suma motong-motong ayat. Silakan. Iya. Ya. Makanya tadi yang Bang Zuma bilang, jadikanlah semua murid bangsa muridku, kayaknya itu salah tuh Bang. Waduh, salah ya? Bang, tuh nasi goreng tuh ya. Coba buka original teksnya boleh? Ya Bang? Boleh buka original teksnya? Iya, buka di mana Bang? Ya bukalah, Anda lah buka. Di mana Anda bisa pelajari original teks? Karena saya berbicara itu pakai ilmu, bukan asal ngomong. Saya bukan pendeta. Iya, saya pakai ilmu. Sama, betul. Sama ya? Sama, Oke. kita juga. Apa original teksnya di situ? Di Matius 28 nomor 19. Karena itu Pantai pergilah. T1 etnis. Apa itu kalau Mateteu itu artinya apa? Murid suku Yesus itu sebenarnya itu, karena kata etnis itu. Panta T1 etnis. Jadikanlah Mateteuo 300. Jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Karena ketika Yesus datang mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah kemudian ketika Yesus datang dan penginjilan selama 3 tahun, seluruh umat Israel berkumpul di Yerusalem? Tidak. Tetapi Bani Israel sudah berserak ke hampir seluruh bangsa yang ada di atas muka bumi ini. Yehezkiel 5 nomor 12. Tuhan membuat Bani Israel berserak ke seluruh penjuru bumi. Maka murid Yesus diperintahkan Yesus menjadikan mereka menjadi murid. Yang mana? Bani Israel yang sudah berserak kemana-mana. Itu yang dimaksud. Makanya dikatakan Mateteuo. Seluruh Makanya bangsa. Beda Bang. Seluruh bangsa muridku kan? Iya. Nah, bangsa murid Yesus itu bangsa apa aja? Seluruh bangsa. Nenek Mukiper. Beda lah, abang menerjemahkan senak juga senaknya. Ketika Yesus datang, dia mengaku diutus untuk bangsa siapa? Bangsa mana? Hah? Kenapa mic saya di stop? Ketika Yesus datang, dia mengaku diutus untuk bangsa mana? Betul, bangsa Israel. Bangsa Israel. Murid-muridnya dipesan oleh Yesus agar ke bangsa mana? Ke bangsanya. Bangsa apa? Iya, ke bangsa Israel. Bangsa Israel. Berarti Matius 28 nomor 19, jadikanlah murid semua bangsa muridku. Enggak, coba bahasa Indonesia abang deh. Coba, jadikanlah murid semua bangsa muridku. Bagaimana sih itu bahasanya gitu loh? Terjemahannya kayak idiot gimana kau sih? ini.
Idiot kamu ini. Kamu itu idiot. Begitu gimana Kamu bisa itu mengartikan idiot. itu? Jadikanlah murid seluruh bangsa. Muridku. Bangsa murid Yesus itu bangsa apa aja? Lewi. Apa lagi? Yehuda, Israel. Apa lagi? Itu ke-12 suku bangsa itu bangsa murid Yesus. Maka murid-muridnya diperintahkan ke situ. Kalau bangsa muridnya itu ada di Palestina, dia harus ke Palestina. Ada di Indonesia, dia harus ke Indonesia. Ada dari Bani Israel di Papua, dia harus ke Papua. Bukan mencari orang Batak. Sejak kapan kemudian Yesus punya murid berbangsa Batak? Nggak ada. Bangsa murid Yesus itu 12 suku bangsa Israel. Kepada dialah kemudian dia diutus. Paham? Makanya Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada bangsa muridku, yaitu Israel. Gitu aja nggak paham? Gimana? Juga jelas lah nggak paham. Gimana? Apa menerjemahkan aja sudah nggak jelas. Terus saya harus bisa memahami yang Anda bilang. Jadikanlah murid semua bangsa muridku. Semua bangsa. Bangsa muridnya. Bangsa murid Yesus itu bangsa apa aja? Sekarang gini, bahasa Indonesianya saya bedah. Udah. Udah dia jawab loh. Murid Yesus itu nggak ada bangsa Indonesia. Gimana sih? Suara Komandan putus-putus. Parah banget ini orang ini. Inilah yang disebut ngaku-ngaku. Padahal nggak nyambung, nggak ada urusan gitu. Kalau Anda membaca nomor 20-nya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nah, apa saja yang diperintahkan Yesus kepada muridnya? Ada perintahnya kemudian ke gereja? Nggak ada. Ada perintahnya kemudian makan babi? Nggak ada. Ada perintahnya menyembah Yesus? Tak ada. Ada perintahnya kemudian untuk tidak bersunat? Tak ada. Ada perintahnya merasulkan Paulus? Tak ada. Berarti murid-muridnya ketika ke seluruh penjuru bumi mengajarkan semua ajaran Yesus, maka tidak akan ada muridnya yang mengajarkan kekristenan. Oke? Tidak ada. Mana murid Yesus yang diperintahkan kemudian mengajarkan Kristen? Tak ada, Bung. Jadi Matius 28 nomor 19 ini bukan mengajarkan seluruh bangsa untuk menjadi murid Yesus, enggak. Lagian kalian bukan murid Yesus kok. Betul. Ya, Bangku dulu. Jadi 12 suku itu, misalnya ada suku Ruben ya. Ada suku Ruben di Papua. Ya disuruh pergi. Ajarin ini loh ajaran Yesus yang sebenarnya. Ini loh. Ada suku Simeon yang ada di Makassar. Ya dicarilah itu. Ini loh ajaran Yesus yang sebenarnya. Bukan buat lu yang pemakan babi, coy. Bukan. Nah, gitu. Itu yang betul. Susah amat sih dikasih tahu. Makanya Yesus tidak mengenal kalian. Enyalah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Itu kata Yesus. Kenapa Yesus tidak mengenal kalian? Ya karena kalian bukan Bani Israel. Cak Ayu. Susah kali lah orang di sekolah, tapi susah ya karena kalian Kristen. Ya, udah taruh lo. Tadi pertanyaannya Bang Jimo udah jelas. Bangsa murid Yesus itu bangsa apa ya? Israel. Ya udah selesai di situ sebenarnya. Murid-muridnya dari suku mana? 12 suku. 12 suku itu apa? Ruben, Simeon, Lewi, ya siapa nih? Yehuda ya, Jebulon, dan Aser, Yusuf, Benyamin gitu ya. Nah itu yang mau dibekali ajaran Yesus supaya mereka ini tidak salah jalan. Ada orang datang ngaku-ngaku buat dia, Fred.
Serigala nyamar domba kalian. Bang Kupanas, dibuka mute-nya. Pertanggungjawabkan komentarmu bahwa Bang Suma itu sesat. Silakan. Oke, selamat malam. Assalamualaikum. Malam. Malam. Waalaikum ya. Sekarang kalau kita pindah topik, sebenarnya ajaran sesat Kristen apa Islam ya? Ya silakan kau dulu. Silakan kalau Kristen bukan ajaran sesat, terangkan di sini. Nanti Bang Juma menjelaskan. Kalau bukan Islam ajaran sesat, diterangkan. Kau dulu silakan. Siapakah ajaran sesat? Kristen atau Islam? Lanjut. Saya ngelihat argumen-argumen di komentar kan banyak tuh. Jangan nyebrang dulu, langsung kalau Anda mengatakan Kristen bukan ajaran sesat, silahkan Anda presentasikan di sini. Kita mau dengarkan. Silakan. Kalau kita ajaran Kristen kan kasih ya, nggak ada yang maksudnya menghujat-hujat itu nggak ada. Cuman itu doang. Aduh, ya Allah. Kamu temukan ajaran Kristen kasih itu di mana? Di mana ajaran kasih di Kristen itu yang mana? Coba kau tunjukkan satu ajaran kasih di Kristen. Coba. Yang mana itu? Kasih ya. Dilarang menerima tamu beda agama, Paman. Itu ajaran Kristen, Paman. Kasih. Ya mana ajaran kasih di Kristen? Pingin rasanya. Rindu pingin tahu. Puluhan tahun saya belajar tentang kekristenan, tidak ada satupun ajaran kasih yang saya pernah temukan di Kristen. Yang mana itu, Bang? Tolong tunjukkan ke saya. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, Pak. Enggak, itu mereka enggak praktekkan. Itu hanya hoax. Mana ajaran kasih di Kristen itu yang mana? Kalau saya tunjukkan sih pasti situ nggak terima karena kan silakan tunjukkan bukti yang kita butuhkan, baik di lapangan maupun di dalam Bibelmu. Silakan. Nah, saya boleh nanya enggak, Bang? Bertanya. Boleh nggak, Bang? Kirain bisa mempertanggungjawabkan kekristenan ajaran kasih. Ada saya bantu kau. Hanya hoax. Saya bantu kau, ada Bang Juma. Kasihilah musuhmu, doakanlah musuhmu supaya dia selamat dalam perjalanan. Tuh. Itu ajaran kasih. Musuhnya dikasihi. Gimana itu? Musuh dikasih dan didoakan supaya musuh ini selamat dalam perjalanan pulang kampung gitu. Oh ya gitu ya. Iya. Hebat kan ajaran kasih itu. Itu diperhatikan nggak? Kagak lah. Malah dia nyari musuh tiap hari. Malah dia bikin itu musuh dikasihi, tapi orang tua, keluarga, menantu harus benci. Nah ini bahaya ini. Harus membenci ibunya, keluarganya, ayahnya, ibunya, anaknya yang perempuan, anaknya yang laki-laki, dia tidak layak bagiku. Musuh disuruh dikasihi. Tidak layak menjadi muridku, Pak De. Tidak layak menjadi muridku. Jadi syarat untuk menjadi murid Yesus itu harus membenci semua yang tadi itu. Betul ya, Pak De? Betul. Betul, Pemen. Makanya saya minta mana ajaran kasih di Kristen ini? Pingin kalian ku tahu yang mana? Kasih Raja pendeta perpuluhan itu tiap bulan. Raja itu. Wali ini Taipuddin apa siapa ini ya? Raja Wali? Bagaimana Bang Kupanas? Mana ajaran kasihmu, Bro? Kalau Taipuddin tahu saya ada di sini terus dia naik ke sini berarti dia habis minum obat kuat. Boleh saya bertanya? Tidak akan mungkin mau dia. Tahu Bang Sumar sini saya Taipuddin mau datang dulu. Bang, boleh saya bertanya? Enggak bertanya dulu. Mana ajaran kasihmu satu dulu datanya yang mana? Lah itu kan kalian kan udah belajar di Alkitab, Bible segala macam kan? Iya. Justru karena kami sudah belajar, makanya kami nggak temukan ada kasih di Kristen. Bang Suma congormu aja itu. Ya, toh ku bilang